Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, jumpa lagi bersama saya Winda Melantika dalam rangkaian acara Bingkai, Bincang Kreatif bersama Dinpora Parpati. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai sektor seni pertunjukan ketoprak tentunya. Nah, ini mungkin bagi masyarakat Pati sudah tidak asing lagi dengan pertunjukan ketoprak. Mungkin ini teman-teman yang di luar Pati yang ingin melihat tentunya ketoprak ini, kita akan berbincang-bincang seperti apakah sih pertunjukan ketoprak itu. Nah, di samping saya ini sudah ada beberapa narasumber tentunya pada bidangnya ya. Ini di sebelah saya ada Ibu Christine selaku pemilik salah satu grup ketoprak yang ada di Kabupaten Pati. Halo Ibu Christine, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Kemudian di sampingnya ada Pak Darno selaku sutradara, Bapak. Ya. Pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Dan di sampingnya lagi ada Pak Taswilan selaku pelaku atau juga praktisi. Halo Bapak. Iya. Iya. Nah, ini Ibu dan juga Bapak, mungkin teman-teman di luar sana masih mungkin ada yang asing mungkin ya dengan pertunjukan ketoprak itu seperti apa. Mungkin bagi masyarakat Pati sendiri kita sudah terbiasa untuk menontonnya. Tapi mungkin bisa dijelaskan sebenarnya pertunjukan seni ketoprak itu adalah pertunjukan yang seperti apa, Ibu? Ya, pertunjukan ketoprak itu ya kesenian ketoprak menceritakan tentang masa-masa lalu. Ya biasanya bisa dipakai untuk hajatan, untuk sedekah bumi, untuk ya ada sunatan gitu, syukuran gitu yang dipakai biasanya gitu. Oke, kemudian untuk sejarahnya ketoprak sendiri Bu, mungkin di Pati itu sudah sejak kapan sih Bu ada di Kabupaten Pati khususnya? Sudah lama dek, tapi kalau ketoprak siswa budaya ya hampir 32 tahun. Iya. Oke, sudah 32 tahun. Kemudian untuk perkembangannya sendiri Bu, dari tahun ke tahun, itu apakah mengalami perubahan yang signifikan mengenai apa ya, mungkin tampilannya atau apa Bu? Iya, ya kadang-kadang ya tanggapan tuh ya merosot, kadang-kadang yang naik. Tapi kebanyakan ya setiap bulan ada tanggapan, nggak pernah kosong satu bulannya itu. Oke, walaupun pandemi ini gimana Bu? Ya kalau pandemi ini 7 bulan ini berhenti, nggak bisa pentas. Nah, nggak bisa pentas. Nah, untuk cerita ini saya ke Pak Darno, nggih Ya, Pak, ya. nggih. Ya, Nah, Mbak. untuk ketoprak sendiri itu kalau saya perhatikan, saya pribadi nggih Pak, itu mungkin setiap saya melihat itu adalah ada tema yang berbeda. Nah, itu apakah Betul. temanya itu sudah pakem dari zaman dulu, apakah bisa dikembangkan Pak? Bisa dikembangkan, Mbak. Suasana modernisasi. Kenapa? Ketoprak itu kan tradisional seni Jawa, budaya Jawa. Tinggalannya nenek moyang kita. Budaya adiluhung yang wajib diperkembangkan. Satu misal gini, cerita itu ada macam-macam cerita. Cerita mitos ada, sejarah rakyat ada, babat tanah Jawi, terus legenda, terus dongeng rakyat, 1001 malam. Wow. Ada. Banyak ya Pak Iya. ya? Terus ketoprak dulu sekarang bedanya banyak. Kalau dulu niku angkat didol-dol ngene-ngene sampai. Karena apa? Tidak ada saingan. Oh, Kalau sekarang kan saingannya banyak, layar kaca. oke, Satu layar oke. kaca. Jadi ketoprak Jawa kesenian kuno. Zaman dulu kan kuno sing Kuno. arane. Iya bisa nih kuno itu membangkit jadi modern. Harus bisa gebrak suasana ini. Oke. Itu. Kalau- Memberi lakon, diiringi dekorasi, lampu dan sebagainya. Mungkin masnya bisa didekatkan Pak agar Iya. lebih jelas. Pandai-pandainya sutradara, Mbak. Ngelobi, berusaha, menarik penonton supaya penonton itu senang. Oke, kalau Pak Darno ini dulu basicnya dari pemain kemudian jadi sutradara atau memang sudah senang ini sutradara dari awal Pak? Gimana Saya ceritanya? ngetoprak itu awet tahun 76. Wah 76 saya belum terbentuk ya Pak ya? 76 sampai sekarang eksis terus. Oke, Dulu ketoprak itu belum seperti sekarang, Pak. Buka tutup, satu lubang laluan, panggungan, tobong istilahnya. Mitir jagat sak Jawa Tengah, Mbak, dulu itu. Agar keterautan dia pernah mboten main. oke. Nah, terus suasana ada perubahan. Dulu Bumi itu kan gini ya, sebenarnya desa kan banyaknya kan wayang kulit, tayuban. Terus sekarang ketoprak yang maju. Karena apa?
ketoprak itu dua fungsi. Dua fungsi. Bila perlu malah trifungsi. Satu misal, ketoprak, mengke jatahe syarat wayang. Disarati wayang 1 jam bisa. Oke. Kayuban bisa. Terus dangdutan campur sari sekarang bisa. Oke. Terus pada umumnya urunan dari ibu-ibu yang menggeldanan. Nggih. Anu nek padha-padha timbangane wayang ya lho semene lah urunane tambalan nek ketoprak. Ketoprak. Itu karena Oke. ketoprak itu banget, Pak. Oke. Sebelum tahun 80, ketoprak sudah ada. Ya tanggapan, tapi 1 bulan hanya 10 kali, 7 kali. Kalau sekarang 4 bulan ngedur. Untuk sejauh ini judul yang mungkin sering diminati apa Pak? Cerita. Iya, cerita mungkin. 50-50 kalau cerita. Oke. Selera ya Pak? Selera. Tergantung. Yang mau kerja, yang punya kerja. Satu misal ya, ada permintaan. Baru panjang terus pesen cerita. Jengben lakon yang ngeten Mas iki. Jengben terkadang gitu robah. Oh, oke. Tekan ini mau digawe robah cerita. Oke. Ya alhamdulillah saya dengan Mas Heri wakil saya sutradara itu nggih ngrikine kena digubut gawe. Jadi cerita aku ada 200 cerita. Wow, Lebih bisa. lebih bisa. Cerita. Oke. Kemudian untuk Bapak Taswilan, J, Iya Mbak Win. sejauh ini menggeluti ketoprak dari tahun kapan, Pak? Saya terjun di ketoprak itu mulai tahun 91. Terus terang, karena pendidikan formal saya hanya di SMP, waktu itu mau melanjutkan ke SMA ya, nggak ada dana. Kebetulan saudara di seni, lalu saya ikut berlatih itu tahun 91, Mbak. Terus saya masuk ke klub siswa budaya itu tahun 95 sampai sekarang. Untuk perjalanan karir ketoprak, saya mulai dari wayang kepruk. Ya, wayang kepruk itu wayang gontok, sing kulino perang tukaran, gitu. Saya mulai dari wayang kepruk. Terus saya geluti, saya dalemi, sampai sekarang saya menjadi wayang peran, bahkan sutradara, membantu Pak Darno. Ya dari situ, Dari situ ya, Pak. saya berketoprak gitu. Oke. Kalau Bu Christine sendiri juga selaku owner dari Siswa Budaya, nggih, ketoprak Iya, Siswa iya. Budaya itu juga apakah jadi pemain juga, Bu? Enggak jadi pemain. Oh, Cuma enggak jadi. ngurus di rumah masalah administrasi anak-anak itu saja. Kenapa dulu memiliki sebuah grup ketoprak Siswa Budaya ini, Bu? Oh ya, itu dulu suami saya yang mengelola masalah ketoprak. Itu ceritanya tuh panjang deh. Waktu itu suami saya tuh nyalon jadi kepala Sekdes. sekdes ya, cari itu. Tapi nggak jadi. Tapi waktu mau loh perjalanan mau jadi cari itu kan ada syaratnya dari Pak Kiai. Kowe kudune turun ning gone makame bapakmu le. Nah, tidur di makamnya bapak itu sampai tiga kali. Itu terakhirnya gini, itu lele rezekimu ning gone kono grumbul. Ternyata tidak jadi cari tapi jadi ketoprak itu. Oke, Pakai artinya kolok itu. berarti suami dulu memang awalnya terjun jadi pemain ya, Bu? Iya. Oke, hingga saat ini apakah? Bapak sekarang ya istirahat, Oh, istirahat. saya usia ya. Oke, tapi juga bisa kadang membuat cerita gitu seperti Pak Darno mungkin? Enggak bisa. Oh, Tapi enggak. bisa main ketoprak gitu. Bisa main Iya, ya. iya. Oke, kalau Pak Darno ini kan tadi mengatakan bahwa banyak sekali cerita-cerita mungkin yang saat ini semakin berkembang ya Pak ya. Iya, Nah iya, itu Pak. artinya kita harus setiap memainkan cerita itu harus memiliki makna sendiri-sendiri ya Pak. Iya. Oke, itu mungkin bisa diceritakan sedikit, gambaran sedikit mungkin dari judul apa, kemudian maknanya apa Pak? Dari gini Mbak, cerita itu karangan, apa babat, apa sejarah, kan gitu. Kalau sejarah nasional, harus nasional, bocah sekolah tahu. Itu namanya sejarah nasional. Kalau babat, wong tua-tua sing ngertos, Oke. babat pati, saya itu kan bukan cerita sejarah, babat atau legenda, kan gitu Mbak. Nah terus pandai-pandai sutradara kan harus mikir.
globalisasi kahanan niku. Manut perfilman, padegan niki mengke disadur, kalau adegan ketoprak disusupi cerita nopo film nopo niku carangan namanya. Oke. Bisa. Terus kan gini, Pak. Dalang dulu kan ini. Otak-atik matok kepethuk. Otak-atik matok kepethuk niku. Dadine apik niku bumbune istilahnya. Jadi saya harus pandai bikin menu yang pas. Ojo gule kok campur pecel. Oke. Gule ya gule. Tapi sing pembeli iso ngrasake kalau masakane Pak Darno gule. Oke. Kalau pasane Pak Taswilan lontong pecel padane gitu. Oke, berarti setiap sutradara itu memiliki ciri khas masing-masing. Masing-masing. Oke, misalkan Pak Darno spesialis di bidang babat gitu ya. Iya, yo segalanya merangkum, segalanya. Mbak. Segalanya merangkum. Oke. Andai kata saja dengan Mas Taswilan kan istilahnya bojo. Oke. Jadi ya Mbak ngereto cerita gini enggak pakliran durasi. Oke. Iki kurang pas. Kula semak sik. Oke. Kudune ngene. Ya kurang pas ya iki kene. Kosok baline mlayu kula sing gawe. Nggih masalah nggih menuju apa enggak gitu. Untuk kualitas cerita berbobot 1 kali 2 kali belum sempurna Mbak cerita itu. Harus membenahi gitu loh, pakliran. Oke. Satu misal gini, awak dhewe iki mameri wong turu. Bisane piye wong turu iki iso melek. Kan gitu, Mbak. Jadi istilahnya ngoplos pakliran. Harus punya pakliran padat, harus rileks. Waktu pukul 12 harus cerita kelihatan. Oke. 75%. Kok Oke. diselingi hiburan campur sari 1 jam. Oke. Terus pelawak 1 jam. Oke. Terus 25% menutup. Oke. Jangkep 100%. Ini kan Satu malam Mas suntuk. Wilan juga Ikut. membuat cerita. Iya. Nah, biasanya berapa lama Mas untuk agar cerita itu jadi dan bisa untuk diperankan gitu? Ini posisi saya di Seswo itu kan Astrada, asisten sutradaranya Pak Darno. Untuk membuat cerita ketoprak, ini tergantung dari permintaan Mbak Win. Bisa cepat, juga bisa lama. Satu misal, kalau cerita sudah ditentukan, permintaan yang punya hajat, harus cerita ini. Ini sudah di luar kepala, kita sudah siap. Kita buat skenario kecil-kecilan aja, ya kan? Udah siap. Tapi nanti repotnya kalau yang punya hajat minta cerita mendadak. Properti ini yang Padahal, ini kan, padahal belum pasti kita sebagai pelaku seni tahu sepenuhnya permintaan dari si penanggap, ya kan? Kalau mendadak, otomatis kan kita berpikirnya repot, Iya. ya kan? Tapi kalau sebelumnya dimintai atau diberitahu cerita apa, untuk pihak ketoprak kan persiapan. Masalahnya apa? Ketoprak itu kan kebanyakan otodidak. Beda karo wayang kulit beda loh Mbak Win. Kalau wayang kulit kita panjer, cerita langsung minta. Si dalang, miyogo, paraga tetap dia mengadakan gladi bersih 1 minggu. Tapi beda ketoprak. spontan. Ketoprak itu spontan. Oke. Kalau kita cerita sudah hafal di luar kepala, si penanggap minta cerita ini siap. Walaupun nanti ada gendala, satu misal ada minta cerita yang memang belum pernah, tapi kok si penanggap mau bercerita. Ceritanya ngene Mas, ngene. Garis besar. Garis besar ngene. Ya kan? Ini nek cara ketoprak niku balungan. Oke. Balungan cerita. Balungannya pripun Pak? Ngeten. Saya bisa menggarap. Iya. Spontan saya bisa. Nah, ini. Tapi ya itu. Seperti tadi Mbak Win, Pak Darno ngendika, satu sutradara itu mesti berbeda, ya kan? Contohnya padha karo lain koki, lain masakane. Ra ngoten to, Mbak? Oke, tapi Nah. kalau sejauh ini nih Pak nih, ketoprak itu kan pasti identik kalau saya lihat, mungkin ya ada anak muda yang melihat dan juga mengikuti, tapi kan mayoritas itu orang-orang yang tua.
gitu. Apakah sejauh ini juga pernah membuat cerita yang memang itu inti ceritanya itu menggambarkan kita para milenial? Gitu? Bisa. Itu Tapi bisa. sudah pernah ya? Pernah. Mengenai apa Pak kalau boleh? Satu sedikit misal cerita? cinta segitiga pernah. Oke. Orang-orang senteng pernah. Iya, betul. Ada. Terus kere mantu ada. Oke. Iya. Wong pelarat dadi wong sugih. Lu Oke. kerep, Mbak. Soalnya sugestine wong desa. Sugesti itu, anu mane kula ndek nomor koso toko penak kula njaluk lakon iki contone ngaten. Betul. Niku sugestine penjaluk permintaan. Permintaan. Satu misal punya anak 2 laki-laki. Aku njaluk lakon Ratu kembar. Ratu Kembar. Raket. Oke. Tetep bisa. Tapi untuk bahasa nih Pak, kembali lagi karena kita adalah orang daerah, artinya kan pasti kebanyakan kita menggunakan bahasa-bahasa yang sering kita ucapkan sehari-hari, bosopati lah Pak Yeah. ibaratnya. Nah kadang kalau misalnya ini ketoprak siswa budaya ini ditampilkan, misalkan contohnya di YouTube gitu Pak, artinya orang-orang yang tidak orang Pati ini kan pasti bingung Pak kalau pakai bahasa Pati. Apakah berpikir juga pernah mengemas siswa budaya ini menggunakan bahasa nasional? Nah, itu. Gini, Mbak. Ini memang untuk terobosan, ya kan. Kalau bisa ketoprak digemari di kalangan milenial. Kan gitu. Iya. Nah, ini membahas jauh karena ini kan semasa pandemi 7 bulan perkiraan Tidak kurang bekerja. lebih kita tidak bisa eksis, Yes. nggak bisa tampil, nggak bisa berkarya. Iya. Memang ini saya rundingan sama juragan dan teman-teman sengaja ingin menerobos dunia milenial, memperkenalkan ketoprak. Iya. Tapi untuk pertama tetap kita memakai ciri khas ketoprak dulu, Mbak. Ketoprak pati, iki lho ketoprak pati. Gitu. Oke. Cirine ngene ketoprak pati. Oke. Nanti untuk umpama diganti bahasa, ini kan proses Mbak, memerlukan waktu. Nggak sebentar kan? Iya. Nah ini untuk uji coba, memang kita semua anggota siswa budaya dari Dinas Pariwisata Pak Gianto CS kemarin kan rawuh di Bakaran. Itu pas kita mengadakan virtual membuat channel itu. Oke, Gitu lah. berarti selama pandemi ini memang sudah ada inovasi baru yang akan diluncurkan oleh ketoprak siswa budaya itu tadi untuk Iya. membuat YouTube itu tadi ya Pak. Gitu. Oke, gitu. baik. Bu Christine untuk apa ya anggota mungkin ya atau teman-teman dari siswa budaya itu sejumlah berapa Bu untuk di total pemain sekaligus sutradaranya? Iya, semuanya 75, Dek. 75. 75. Tapi kalau tambah tukang sound sama syuting, itu ya tambah lagi Oh, tambah sekitar lagi. 10 Oh, orang. artinya itu sudah satu paket gitu ya? Iya, Bu? satu paket ketoprak ya 75. Tapi tambah syuting sama 85 semuanya. Itu 75 itu apakah semua main Bu? Apakah juga tergantung Enggak. apa ya ceritanya? Enggak kok, ya ada tuang yogonya kan 10, sindianya 10, tukang Sopir, panggung. komplit Mbak, tukang Tukang panggung tuh sekitar 7, sopir 2 gitu. Yang lainnya aja pemain tuh. Oke, Kru. itu terkadang itu memang sudah anggota, apa kadang mungkin ada yang dari luar. Misalnya saya pengen daftar nih Bu, bisa nggak gitu? Enggak, biasanya enggak ada. Oh nggak ada, Udah berarti saya cukup. nggak bisa daftar ini Bu. Bisa. Kalau Mbak, mau ya data. bisa. Mbak Winda malah cocok nanti Cocoknya nama yang Pak isi kalau acara taman tapi nggak bayaran. Akhir gelem ora Bayarannya apa-apa. Bisa. Akhir Nah, gelem nasi ora kotak itu nanti, iya nasi pok nanti. Istilahnya gini Mbak, ketoprak siswa budaya sudah satu kru. Jadi bukan manggil orang tambal tutut tambal sulam enggak. Terus jelek, bagus ya itu siswa budaya. Oke, Paten istilahnya. Paten. Anggota paten. oke. Untuk ciri khasnya nopo Bu ini siswa budaya ini terlihat, wah nek nganggo siswa budaya itu kayak ngono, itu ciri khasnya apa Bu mungkin? Apa ya, ciri khasnya enggak ada apa-apa Dek. Ciri khasnya ya cuma siswa budaya itu saja. Jadi personil 75 itu kan plus tenaga kasar. Seperti tadi yang dibahas, ada pemain, ada sopir, tukang panggung, miyogo. Oke. Jadi 75 plus 1 76 ya juragane itu. Sing bayarannya paling akeh ya Paling juragane. akeh. Lah jane buta itu akhirnya anak buah takdir KI mau. Lo ngoten malah. Nek non sewu niki selama pandemi angel utangan. Angel utangan. Angel. Padha ora duwene Ciri malah. khas siswa punya gajah, dekorasinya komplit. Jadi bocah
sunat istilahnya. Kita nangkap sesuatu numpak gajah mengke didandani kalau ketoprak. Numpak dinosaurus saged, Pak? Ah, saged. Oh, saged. Saged ning pesen riyen, Dadi saora-orane niku wong tuane tetep seneng. Oh, Zaman sekarang disoting. disoting. Ada dokumennya. Sunate tantok biyen numpak gajah, numpak jaran, numpak kirek, padahal komplit sesuatu. Komplit. Oh, berarti Kodok itu ada. kelebihannya itu kita bisa request ya, Pak? Nah, itu terus Bisa. seolah-olah Pengen bocah sunat ini sunat nangkap siswa. Sampai sekarang, Mbak. Ono gajahe. Pernah, Mbak, manten nih loh. Jaluk numpak gajah. Oh. Mantan lanang wedok numpak gajah. Jadi gini Mbak Sing Win, dadi gajah kudu semaput. pertama kali ketoprak di Pati yang punya Dekorasi. gajah itu Siswa Budaya. Siswa budaya. Kalaupun sekarang ketoprak-ketoprak lain punya, itu acuannya dari Siswa Budaya. Nembak jalan nular. Bukan cuma itu, dari dekorasi, cerita, itu dulu ngeblat sama Siswa Budaya semua. Oh, memang Ini kalau memang ketoprak-ketoprak itu mengakui gitu loh. Oke. Fair ya, Untuk Pak? kiblat. Arya? Ya Iya. kalau fair gitu. Untuk Tetap dari kiblatnya Siswa. ketoprak Pati. Kiblat ketoprak Pati dari Siswa. Siswa Budaya memang. Segi cerita, segi bahasa, segi nopo-nopo. Oke. Lah nek Maaf, liya-liya kan basa keliru dibarke. Ngriki nek basa keliru medun salah kowe. Kudune ngene. Saiki nek keliru mboten disalahke, dianggap bener to, Mbak? Oh, siap. Gitu. Oke, maaf tadi kenapa identiknya dengan gajah, Pak? Apakah gajah itu punya cerita sendiri? Saya masih ini sih. Enggak, gini, penasaran. gini, kalau dengan gajah itu kan rangkaian dekorasi. Iya. Gitu loh. Untuk Siswa Budaya kan punya ciri khas identik kalau membuat cerita pasti pakai barisan budal bolo. Barisan. Oke. Nah, sebelum perang kan ada budal bolo, kalau di wayang kan budal bolo. Numpak Kalau di gajah, Siswa numpak Budaya mau perang, identiknya pasti ada budal bolo pakai gajah jaran. Itu pasti ciri khas dari Siswa. Oke, Satu baik. misal gini, gajah itu ada cerita yang baku. Meliputi dengan cerita. Cerita Saridin, Pati ini disempal dengan gajah, Mbak. Oke. Nek sesuk budaya asli ana gajahe, kan Oke. ngoten. Oke. Tapi boleh, Pak, Nek misalnya liya-liya kan dikocapan. Ora ana barange nek dikocalno. Saridin mati disempal gajah kan ngoten to. Nggih. Nek sesuk diketokke. Oke. Artinya Bayarane gajah wong loro, Mbak, sing dadi gajah, Mbak. Ngoten kuwi ganten bayarane dhewe, Mbak. oh gajah itu Orang memang dua yang- orang. iya, Oh, orang. Saya pikir itu sebuah apa ya, Pak, dekorasi yang memang Betul-betul gajah. Itu Tidak, gajah-gajahan. Gajah. gajah-gajahan, tapi manusia yang Manusia Manusia yang gajah. pakai. Oke, saya Nah, baru kalau nggak nangkep, manusia saya terus pikir dua dia orang. seperti papan gitu. Oh enggak. Oh, bukan. Itu bisa jalan, Mbak. Bisa dinaiki Oh, juga. saya pikir di bopong itu, Pak. Ya memang dibopong orang dua. Dibusi orang dua. Tapi bentuknya ya gajah, nanti bisa dinaikin di atas. gitu. Ada bocah yang sunatan itu ditumpakkan gajah dari rumah. Harus ini dari Hotel Sapin, Iya. pelaku sini. Dia tak jalui bayaran. Oh. Saman ke igana pinten, sing dadi gajah. Ya pinten kita sak mentalane jenengan sak pawe ben dituku apa. Nggih ngoten, Mbak. Oke. Oke. Nek keluar dari panggung lho niku. Oke. Oke. Niku nggih gawe senenge bocah kok. Oh, Ngoten lho. Oke, Pak Darno, Pak Tasbilan dan juga Bu Christine, kita akan lanjutkan perbincangan setelah kita lihat video yang berikut. Oke. Apa kabar, Lek Mogol? Baik mas, baik. Oh, baik. Di masa pandemi sekarang, Mas. Ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Saya juga bingung sebenarnya sih mau tanya mengenai apa, mengenai ketoprak juga. Sepile ya. Kalau jenis pertunjukan saat ini ya jangan ditanyakan. Mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus sudah 6 bulan kita istirahat total. Oke, mungkin kalau dari Pak Jenengan sendiri kan mungkin ya nggak apa-apa lah, bos gitu ya. Tapi untuk para pekerja seni yang lain lah, atau mungkin di bawah naungan Wahyu Manggolo, itu bagaimana, Lek? Ya sebetulnya sama mas. Sama? Biarpun kita dikatakan bos ya apa untungnya kita bos kalau melihat situasi seperti ini. Ya memang tugasnya lebih besar lagi daripada kawan-kawan kita yang ada di Wahyu Manggolo. Ya juga beban moral juga sebetulnya. Terus dengan kondisi semacam ini artinya harus kita berbuat. Oke, Tidak bisa. kita flashback sebelum corona. Ya.
Wahyu Manggolo bisa dibilang di atas angin lah, atau ketoprak itu sendiri bisa diterima baik sama masyarakat, dan anak-anak milenial pun bisa beradaptasi, atau bahkan mungkin ketopraknya bisa beradaptasi sama anak zaman sekarang. Iya. Itu ceritanya bagaimana? Ya awal mula begini Mas, ya, karena dalam situasi zaman sekarang sudah zaman modern, ya, tidak terlepas dari semua digital ya. Ya. Kita memang mencoba untuk bisa masuk ke ranah itu. Kalau kita hanya bertahan dengan jenis pagelaran yang klasik, saya kira dari milenial tidak bisa menerima. Oh, intinya seperti itu. Iya, dengan wacana-wacana seperti itu, alhamdulillah kita masukkan apa-apa yang disukai dari kaum milenial ini. Ternyata tanggapannya bagus, luar biasa, sampai terjadilah sampai sekarang. Itu salah satu yang paling ditonjolkan. Iya. Wahyu Manggolo. Iya. Apa gitu untuk menggait anak-anak milenial. Yang jelas kalau Wahyu Manggolo Mas, itu bagi saya loh ya, bukan dari sudut pandang dari pemirsa. Nah, saya pribadi sebagai pimpinan itu saya buat merata Mas. Merata. Iya, dari parogo wayang juga saya buat sedemikian rupa, pelawak sedemikian rupa, sampai prajurit sedemikian rupa, sampai apa namanya pengrawit dan musik kita buat sedemikian rupa, jadinya merata, banyak yang disukai dari kaum milenial juga, dari kaum sepuh juga gitu Mas. Tidak ada yang satu bentuk yang terus saya tonjolkan, tidak ada. Wahyu Manggolo udah berapa tahun Berdirinya berdirinya? mulai tahun 2007 Mas, tanggal 14 Maret. Baru dong ya? Baru berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun, tapi bisa dibilang rating nomor 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Angger dino tanggapan Bayangno waktu itu. Saya tiap Iya. hari hampir nonton. Betul. Hampir nonton. Setiap tahunnya kita kan masih ada Mas jadwal itu, di jadwal buku agenda itu kan ada yang sampai 339. Wow. Salah 1 339. tahun. Dalam 1 tahun. Wes pokoknya roto lah tiap hari main itu. Ada yang seperti tahun kemarin itu 300 sekian pokoknya, 320 atau 300 sekian pokoknya. Yang paling juara tahun ini Mas, 2020. Oh, Iya, saya yakin paling juara ini. paling juara berapa itu? 2020 Januari, Februari, Maret kan sudah corona. Ya. Januari, Februari sudah tanggapan 10 kali Mas. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, alhamdulillah tidak tanggapan. Alhamdulillah Alhamdulillah masih sehat. masih sehat. Iya, itu komitmen masih sehat. Ini kan baru beberapa hari kan. Ini kalau dari hari ini sampai beberapa bulan yang lalu, Iya, itu mereka semua pada ngapain gitu? ya gimana ya? Ya bekerja dengan profesinya masing-masing Mas. Profesinya kan tahu sendiri Le, main ketoprak. Ya terus gimana lagi? Apa mungkin matun sawah, manol gitu. Ya karena keterpaksaan untuk mencukupi keluarga. Ya apapun ditempuh, apapun dikerjakan Mas. Apa mungkin dikompensasi sama Lek Mogol lah ya? Ya, itu. Satu bulan 5 juta satu orang misalkan. Waduh, gitu. kita tuang dari mana Mas? Ya aja ngono Lek. Duh. Ngenes-ngenes koyo aku Yang gini. jelas gini loh sebetulnya tuh, seniman itu sebetulnya kalau di luar gitu HP-nya ini Android ini, tapi saya kira pekerja seni itu dalamnya itu HP yang jadul itu. Karena kita pun nggak ada persiapan untuk menghadapi pandemi ini, kan nggak ada, dari awal nggak ada, terusan
besok tahun 2020 ini ada pandemi, kita nabung dulu istilahnya. Untuk menghadapi itu kan nggak ada spontanitas. Jadi ya apa boleh buat, kan dikata di Pati boleh kita melihat dengan daerah yang zona hijau, terus kita bekerja dengan protokol kesehatan. Seniman pun siap Mas sebetulnya, tapi iya jelas pasti siap, tapi kan itu urusannya bapak-bapak yang di sana. Saya hanya bisa meminta, saya hanya bisa memohon. Oke, sekarang musim virtual. Ya, Ini juga mau virtual juga. ya. Virtual kan kalau nggak ada duitnya nggak jalan juga Pak. Ya nggak jalan. Bagaimana bisa jalan kita virtual kalau nggak ada dana? Terus ini dari dana pribadi atau dari sponsor atau ada yang nanggap gitu? Nah, gini, ini sebetulnya gini Mas. Ini wacana saya membuat gebrakan seperti ini. Nah, untuk ini loh ya, ini dana pribadi dibantu dari kawan-kawan. Cuma saya mencoba membuat virtual yang komplit. Kompleknya Iya. apa ini? Kompleknya gini, tidak di dalam gedung, tapi dengan satu catatan kita pakai protokol kesehatan ke semuanya. Tadi kan Mas datang di sana sudah ada apa tadi rapid dan lain sebagainya. Ini tadi juga sudah disemprot apa itu namanya Mas? Desinfektan. Nah sudah. Terus nanti mensikapi dikarenakan kenapa kita menghadap ke sini biar tidak ada penonton. Oh, Gitu. Yang menonton hanya kamera. Nah, kalau memang ada kawannya mau datang silahkan di sini dengan catatan protokol kesehatan lah. berarti nantinya ini nggak ada penonton dari luar misalkan mau nyawer kayak biasanya kan memang sawer-saweran gitu. Kalau memang nanti ada saweran itu berarti malah Pelanggaran. Boten pelanggaran tapi ide-ide kita dari kawan-kawan kita aja. Enggak mungkin dari seperti waktu kita pentas itu enggak. Dari orang-orang tertentu yang sudah tadi aturkan jenengan tadi. Oke, ini terakhir Pak. Ya. Yang diinginkan dari seniman ketoprak dengan ya Mbak. Yang jelas keinginan saya mengharap dimatung bapak-bapak yang kabogan aja. Sudilah beri kami kebijaksanaan, beri kami kelonggaran dengan catatan di situ dalam format zona hijau berarti kan nggak ada COVID. Berilah kami kesempatan karena hidup kita juga dari seni kita menghidupi segini banyak orang ini dari seni, hanya itu aja, dan tetap pakai protokol kesehatan. Bila mana masih belum boleh ya apa boleh buat, kita mencoba membuat virtual ini, nanti bila ada yang menanggap ya tidak seperti ini gitu aja. Oke, ini pilih satu pertanyaan tadi ya. Ya, Satu pertanyaan, satu jawaban dari satu pertanyaan. ya. Nasi gandul atau soto kemiri? Nasi gadul. Pilih pengusaha tapi biasa aja atau seniman tapi miskin? Aduh, Iki, ayo. kok gitu ya? Iya. Seniman aja dah, asal tidak miskin. Seniman kok miskin? Seniman itu kaya kok, kaya hati. Minimal kaya hati, selalu senyum Iya, gitu ya. kok. Oke, terima kasih. Anak menjebloskan kok. Oke, terima kasih untuk waktunya. Iya. Semoga sukses dan semoga pandemi ini segera berakhir. Mudah-mudahan Mas, moga-moga cepat hilang, seniman bisa cepat beraktivitas kembali. Amin, amin, amin.
Masih di Bingkai, bincang kreatif bersama Dinpora Parpati. Di sini masih bersama ketiga narasumber saya. Di sini yang kita akan membicarakan mengenai seni pertunjukan ketoprak. Oke, saya mulai ingin bertanya kepada Bu Christine. Ibu, kalau misalnya pertunjukan ketoprak ini dari segi persiapan sampai manggung hari H itu sebenarnya membutuhkan persiapan yang berapa lama untuk idealnya, Bu? Iya, nggak begitu lama, Dek. Kalau bulan akhir bulan tanggal tua itu saya kasih jadwal berikutnya. Itu saja. Kalau persiapan masalah panggung tuh sudah tahu sendiri tukang-tukang panggung. Apa yang harus dibawa, apa yang harus dipersiapkan sudah tahu semua. Sudah saya siap di rumah, tapi tinggal numpak ke truk ngoten, Dek. Tapi kalau untuk latihan Ibu juga memantau latihannya? Enggak ada pernah latihan. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Oh, enggak pernah latihan? Enggak pernah latihan. Waduh, ini sutradaranya sudah terlalu hebat. Iya. soalnya. Spontan sudah bisa sendiri, Dek. Oke, baik Pak Darno untuk beberapa cerita mungkin ya yang saat ini sudah dimainkan gitu Pak. Apakah juga Bapak dan juga Mas Taswilan ini menyimpan cerita-cerita untuk mungkin yang akan dikeluarkan besok gitu? Ratusan cerita, Mbak. Karena apa? Penanggap minta ilingi lakon apa, jaluk ini. Sudah ada persiapan. Buku itu dipikul tiang orang dua nggak kuat. Buku. Tanggal ini desa ini cerita ini, desa ini cerita ini, tanggal ini bulan ini, tahun ini ada, Mbak. Tapi saya dengan Mas Taswilan punya sendiri khusus lakon. Paling buka, mungkin ente jalan lakon buka. Lakon iki. Enten betul. Tapi kalau cerita baru nih Pak, misalkan ini yang punya gawe minta cerita baru, apakah juga tidak ada latihan untuk teman-teman dari Nggak siswa pernah budaya? latihan. Oh, Spontan. itu sistemnya gimana Pak? Ya spontan. Kita jabarkan. Gini ya jabakan, kamu jadi ini, kencana wungu, satu misal gini, bosnya gini. Mungkin bisa didekatkan mic-nya Pak. Jadi sudah profesional, Mbak. Oke. Sudah profesional. Kalau Satu, kalau belum tahu ceritanya, dituntun dengan sutradara. Diberi garis besar, diberi watak, kamu jadi antagonis gini. Nanti endingnya begini. Endingnya begini, garis besarnya gini. Oke. Satu misal kayak contoh, gue ini gabus. Gue harus metu batan, kelo, harus metu ngendi kelo. Yang penting tekan gabus. Oke. Satu misal gitu. Oke, ini kan ketoprak siswa budaya bisa dibilang memang sudah paling senior, mungkin bisa dibilang seperti yang paling lama atau yang pertama Bu di Kabupaten Pati, tidak ya? Enggak yang pertama. Ketiga, Oh Mbak. tidak. Ketiga. Ya sekitar ketiga dari sekitar Kabupaten ketiga Pati. ya Bu ya. Nek ketoprak liya-liya lu nggak gulung tikar, bangun lagi, gulung. Nek siswa kan bakaran ya, yang ketoprak tua itu bakaran kulon, saya muda itu ketoprak zaman saya belum lahir, masih sekarang, masih eksis. Terus kedua ketoprak Duku Seti, Pak Wahyu Budaya, terus sekarang siswa, itu yang masih belum ganti, Oke. si eksis. Oke. Kalau Mas Taswilan sendiri selaku astrada atau Iya. asisten sutradara, Iya, Mbak. itu pernah nggak Mas menemui kayak kesulitan-kesulitan yang memang itu dalam cerita baru atau bahkan mungkin kalau teman-teman saat ini memang sudah profesional, tapi dulu mungkin saat baru masuk ke dalam dunia ketoprak kan pasti masih belajar. Itu seperti apa cara men-treat mereka agar bisa cepat paham dengan alur cerita? Ya seperti yang ngendikake Pak Darno tadi, kita membeberkan sebuah cerita, ya kan? Itu umpama ceritanya sulit, ini pekerjaan seorang sutradara. Satu demi satu paraga itu diberitahu. Dituntun. Satu-satu. Cara tembung ketoprak niku diwosi. Siji-siji. Diwosi sak gamblange, wiwitan hingga pungkasan, gitu. Mungkin nek mboten ngerti, kalau nggak Iya, tahu, gimana? boleh tanya lagi, Diberitahu lagi. gitu. Oke. Nggak pakai naskah kita kan langsung spontan. Oke. Mm-mm, Itu nanti dari kalau zaman salah dulu? ya salah. Dari zaman dulu seperti itu Dari zaman ceritanya? dulu seperti itu. Beda dengan film sinetron kan harus pakai naskah full. Kalau ketoprak spontan, Mbak. Aduh, saya ndredeg Pak kalau nanti di casting nggak pakai naskah ya. Iya, tapi nggak apa-apa, memang ciri khas untuk ketoprak memang seperti itu. Oke. Kalau salah di panggung, ya nanti malah
Seumpama kita mendapat support dari penonton, penontonnya nggak tahu, yang tahu kan temannya sendiri. Kamu salah, padahal penonton malah seneng, padahal kuwi salah, kan gitu. Nanti kalau sudah turun dibenahi, dikasih tahu, ini, iki mau ngene, besok jadi baleni, gitu. Oke. Syaratnya sutradara itu harus punya hati sabar, Mbak. Khusus doang ya, Pak? Iya, Ya, khusus khusus doang. doang. Kandake kalau Mbak Dianto. Gini ya, Khususnya kudu dawa. harus bisa jadi bapak, Oke. jadi guru, jadi ratu. Hmm. Itu watak sutradara. Oke, tapi sutradara terkadang ikut main enggak, Pak? Loh, iya. Lintas. Oh, Saya harus? Mas Heri, Saya ini tokoh cerita, saya sama saya Pak itu Darno. demen Oke. antagonis. Kalau di film itu kan terkadang sutradara tuh Kalau film. memantau di belakang. Kalau ya? film, Oh, Itu kan Belakang. film. Oh, Film kan beda dengan ketoprak. Oh, nggih. Ya kan? Kalau film Keliru memilih dikat. peran kalau yang laki-laki ganteng ya ganteng tenan, kan gitu. Asli, Tapi nek kalau ketoprak kan bisa disulap. disulap. Karena palingnya dandan. Nanti yang punya paras yang Pintar. rada elek gampangannya, gitu. Mungkin disulap, didandani, mbok dadi brandal apa kan bisa, Oke. ya gitu. Ini ngomong-ngomong soal dandan nggih, Bu, nggih. Kalau di siswa budaya itu apakah misal kalau di film itu kan ada tim make up artisnya sendiri. Iya. Nah, kalau di teman-teman siswa budaya pripun, Iya. Bu? Enggak ada. Nggak ada. Ya dandan Dandan sendiri-sendiri, Dik. Bawa make up sendiri-sendiri. Kalau nggak sesuai dengan karakternya gimana, Bu? Ya, mereka dibantu temannya yang Dalam. sudah Nanti bisa. sutradara yang Sutradara. mengarahkan, Lagi. Wah, Sutradara yang tukang memberitahu. make up, tukang nge-treat, mencakup pemain segala hal Segalanya. kalau ketoprak itu. Oke, Sutradara. ngerangkap semua ya, Dik, Pak ya. dandanmu kok ngene. Kowe dadi iki dandan ngene, jarike ngene, gelung, Mojopahitang, Ligo. Ngaten. Kalau dulu anak-anak yang baru, kalau sekarang kan memang sudah terbiasa Iya. nggih Pak nggih. Iya. Mungkin yang awal-awal itu pasti masih bingung toh Pak. Dandan jadi Tapi didandani, Mbak, Dandan sing apa? sing bocah Dipandu, baru. dipandu. Oh, dipandu. Dipandu dengan teman yang Cuma sudah temannya bisa sendiri. didampingi gitu. Oke. Oke. Kemudian untuk di panggung sendiri pernah nggak sih Pak kayak ada sebuah adegan yang memang itu keluar dari jalurnya sutradara? Ada namanya ketoprak. Tidak sesuai cerita sutradara di Bisa. kan di Bisa segmen juga. ini. Itu kan Mbak, ngeten, itu keluar dari alur cerita. Tapi nanti ya tetap kembali semula, nggak apa-apa, ke alur cerita. nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Itu untuk Soalnya penjabaran gitu loh. Kan bukan tag plus apa. Oh ya, tidak bukan fake template, text kan? ya. Terkadang pemain juga ngeblank gitu Iya, kayak blank, mungkin bisa. seperti itu kali ya. Iya, bisa. Nah, ini dalam nuansa pandemi sekarang ini kan tadi juga Ibu Christine sudah mengatakan sudah 7 bulan ini tidak ada tanggapan nggih Bu nggih. Iya. Nah, ini apa yang dilakukan siswa budaya mungkin untuk mendongkrak tetap mereka bisa berekspresi, berkreasi itu nopo Bu? Ya, kemarin itu pentas virtual itu saja. Oh, itu Iya. kapan Bu pentas virtual? Ya, kemarin tanggal berapa? Tanggal berapa? Agustus tanggal berapa? Ya, ini. Sekitar Ya. bulan Agustus. Iya, bulan Suro gitu Bulan kemarin tuh. Agustus, Oh, iya. Suro. Agustus, Iya. tanggal 27. Iya, tanggal 27 Agustus. 27 Agustus dan 30 September. Tanggal 30 September kemarin udah 2 kali. Itu yang dilakukan dari ketoprak siswa Iya, untuk budaya. mengisi kekosongan supaya tidak jemu di rumah Oh, gitu. itu ditayangkan di YouTube atau di mana, Bu? Di YouTube Siswa Budaya TV itu. Oke, mungkin teman-teman ini bisa melihat ya mungkin yang tayangan virtual kemarin itu pentasnya di mana kalau boleh tahu? Itu di Di gedung. Juwana sana, di dalam Gedung gedung. Growong. Di dalam Oh, di gedung dalam dan gedung ya? di dalam rumah studio Oke. siswa. Oke, itu tetap mengenakan protokol kesehatan atau seperti apa untuk pentasnya, Pak? Iya, tidak boleh ada penonton, Mbak. Sama sekali nggak ada penonton. Hanya tukang ini ya? Cuma kru, Videographer ya? kru dari Kru. siswa. Oke, baik. Untuk sejauh ini selama pandemi itu kan tadi sudah melakukan mungkin ada rekamannya gitu ya Pak ya. Tapi ada nggak sih Pak mungkin hal yang bisa dilakukan teman-teman mungkin selain sutradara kalau Bapak kan bisa menulis cerita. Nah untuk para pemain ini untuk mengisi kekosongan itu mereka melakukan apa biasanya? Kalau untuk pemain, ya Mbak. Ini kalau untuk pemain ya ada yang jualan, ya ta? Terus ya kalau bisanya apa? Kalau saya sendiri, ya kan? Saya ini asisten sutradara, kalau nggak main, ya ta? Wong gandeng omah kula niku cedhak alas nun sewu niki terbuka mawon nggih. Kula niku cedhak alas Brangkidul. Dadi nek mboten ketoprak ngeten iki kula beraktivitas tunggal kula mendet gadung, Mbak. Saya proses kerupuk gadung. Ini bungsa ini.
Terus yang kedua saya ambil bonsai dari alas, bahan bonsai lah, belum bonsai. Insya Allah, alhamdulillah, walaupun sedikit demi sedikit tetap Ada laku untuk pemasukan. menyambung untuk masukan gitu, untuk saya pribadi. Oke, gitu. berbicara tentang pandemi ini juga banyak sekali teman-teman kan memang tidak hanya dari ketoprak tapi juga sektor industri lainnya juga ikut terdampak gitu Iya, kan Pak. semuanya. Nah, tapi saya sangat tertarik karena mungkin milenial zaman sekarang ada yang mengkesampingkan kesenian ketoprak itu sendiri. Nah, untuk menarik ini teman-teman khususnya milenial agar mereka itu juga menyukai kesenian, setidaknya menonton lah kesenian ketoprak, pripun Bu caranya? Ya itu Atau tadi, mungkin, monggo. kita membuat untuk menerobos dunia milenial, kita sebisa mungkin, sekuat mungkin menyajikan pagelaran ketoprak, dibuat yang sebaik-baik mungkin. Karena itu tadi seperti yang dikatakan Pak Darno, ketoprak itu mencakup segala hal. Ada cerita, cerita itu tetap kalau dicermati, ini kan menggambarkan kehidupan manusia. Ya ta? Di dunia ini untuk yang suka cerita biar penjenengannya memahami cerita itu. Tapi untuk kaula muda kita sajikan seperti campur sari, Dangdut, ya perang. kan? Kalau yang kepingin humor kita sajikan pelawak, gitu kan? Kalau yang kepingin laga-laga kita sajikan perang itu wayang keprok. Untuk keprok siswa budaya itu termasuk juga keprok acuan dari keprok lain. Keprok siswa budaya itu hebat loh Pak Keprok. Sudah punya nama, maksudnya sudah dikenal sana-sana untuk. Nah, untuk latihan seperti laga gitu kan pasti ada aksi-aksi yang mungkin harus ada atraksi, latihan ya, khusus gitu ada. Pak. Iya, khususnya. Ada tapi ya itu tadi dari ketoprak tetap semua itu otodidak, spontan. Jadi sebelum dia masuk ke grup ketoprak, ini pasti sudah punya bekal, sudah punya bekal. Oke. Untuk keprok tetap sudah bisa silat. Untuk paraga tetap sudah bisa menguasai Panggung. panggung. Oh, untuk mengasuhi blocking acting, ya kan? Oke. Untuk bagian nyanyi tetap 1-2 lagu tetap sudah bisa nyanyi gitu. Oke, baik Pak Kaswilan, Pak Darno dan juga Bu Christine, kita akan melanjutkan perbincangan setelah kita lihat video yang berikut ini. Ya halo, selamat sore semuanya. Jumpa lagi di redaksi KD. Kali ini saya sangat gembira sekali bisa ketemu sama mereka-mereka. Mereka adalah seniman-seniman yang luar biasa, yang sering kita jumpai di manapun di Pati dan sekitarnya. Mereka adalah seniman ketoprak, wayang keprok. Ya Mas ya. Ini dari mana? Wahyu Budoyo, Namanya siapa? Happy, Happy. Asli dari mana nih? Sukolilo, Sukolilo. Ini adiknya yang kecil dari mana? Dari Rembang, Rembang namanya? Angga Baskoro, Dari ketoprak? Wahyu Budoyo, Wahyu Budoyo. Ini Ucil, Ucil. Jenenge aslinya siapa, Cil? Wahyu, Ucil Wahyu, aslinya dari Bluro. Ketopraknya apa ini? Siswa Budoyo, Masnya di belakang siapa? Widodo, Dari mana, Mas? Lura, Main ketoprak nek ndi? Siswa Budoyo, Juga ya. Iki ngene iki do tukaran ora ya? Lura. Tahu kolab ora? Nek nang panggung. Ya, iki nak kurang tahu. Urung pernah. Wis jadi wis tahu. Nek ndi iku? Nek ketoprak apa? Utama itu. Siswa, utama. Siswa ya. Jadi siswa lah ya. Oke, tak tanya siji-siji. Oke, mulai kok Ucil. Mulai ikut siswa budaya atau ikut ketoprak lah, itu mulai umur berapa? Umur 8 tahun, 9 tahun. Wih, isi cilik berarti. Sekarang umurnya berapa? 19. 19, berarti udah 10-an tahun ya. Dan kalau Mas ini mulai umur berapa, Mas? 12. Umur 12. Itu yang ngajarin siapa? Bisa salto-salto seperti itu. Pak Lek saya. Pak Le itu pemain juga. Iya. Dari Sukolilo juga. Dari awal langsung di Wahyu Budoyo. Dari ikut Cahya Utomo, Cahyo Utomo itu ketoprak mana? ketoprak Juwana Bakaran Wetan. Terus ini si Angga itu dari umur berapa? 12, 12, sekarang umurnya? 15, Berarti udah 3 tahun. Sekarang masih sekolah? Kelas berapa? tidak, Lu kenapa nggak sekolah? Harusnya sekolah loh. Kan ada berapa? anak ketoprak Pak. Gitu.
Pertanduk duwe arek. Wah, kalau Mas Wid dari umur berapa? Supe mas, Supe. tapi kurang lebih 2008, 2009. Udah lama juga sih. Ya hampir ya 10-an. Mulai ikut siswa 2010-2011. Dulunya di? Dulunya di Markonyek, Heeh. Kanjel Joyo, Heeh. Kembang Joyo, Heeh. Marsudi Rini. Isek kabeh berarti ya ngono ya, Pak, ketoprak-ketoprak ngono ya. Amatiran. Bisa, Mas. Matiran di jam. Oh gitu Di ya. Sengaja. Sekarang umurnya pinten Mas sampean Mas? Umurnya 26. 26. Oh, tua aku ya. 93 kelahiran 93. Tua saya belum kawin-kawin juga. Payu Pak. Ya, shoot ngono ya. Mbese. Iki jagong santai ceritanya. Nah, ini kan kebetulan tadi di satu desa ya. Satu kecamatan Trangkil gitu. Wayu Budaya sama Siswa Budaya. Sama-sama bermain gitu. Merasa bersaing nggak gitu? Enggak ya? Enggak gitu. Terus Ucil lagi ya, suka dukane. Suka dukane jadi pemain ketoprak apa? Kadukane yo nek ngono kok Mas, nek aku tangi kok bolor ngono Mas. Bolor piye? Tangine gak Males. males no, tangi males no. Karipan ngene lho. Misalnya pindah dari Rembang, misalnya tekan Jeporo, ini tahu ya? Ini ku pinuk ora? Kesel lah binuk itu. Iku sing ora penake apa? Enak ya wis. Bermain untuk duit. Nduk duwe piro? Ya untuk duit yo sakit. Mosok mana sebenarnya gue. Karena di Jepang itu bayar 150 gue malah. tapi kan sawerannya oke. Saya Nah, lu kan jadi apa namanya itu bintangnya di Siswa Budaya. bintang kecil apa bintang besar? Bintang kecil. Terserah lah. Bintang kejora. Perasaan lu sendiri gimana? Bintang kejora. Perasaan piye dadi gampangannya kowe dadi ikonik nang Saya enggak merasa. suka dukane. Suka Mas agak iso. Jadi pemain ketoprak. Aja kono padha. Tak iso. Sing paling ora penak piye cara kowe? Sing paling ra penak aku biasane nek turun ngene jogene wong kan biasane beda-beda wong ya. Heeh. Ya nek matang sing raweh, ya ono sing oleh. Ono sing rawi barang. Wonten. Wah, kowe nemen aja deh. Biasane dikon pindah, Heeh, kan pindah barang. pindah lokasi. Ngene kok kowe piye perasaan? Ya sedih jane. Coba ekspresi nangis ah. Dah kuat aku, Pak. Nek sing paling disenengi apa? Yang paling Senengi kumpul bareng kayak ngene iki terutama. cukup ora cara misalnya gue ngingoni anak bojo semisale kowe wis keluarga nih bakal ini. Insyaallah cukup. Insyaallah cukup ya. Soalnya tiap hari ono job terus ya. Saya enggak cukup Mas. Ngapain bojo loro? Oke, nah Kalau you bojone paling suka barang. dukane apa? Ije cilik kowe soalnya. Dirasani wong. Ya ini apa? Emang tahu dirasani kayak? Tahu. Hah? Tahu nek gak ra. Dirasani piye maksudnya kowe ije cilik dirasani. Apa kowe suka nginceng iki timbilan kowe? Ayo. Suka dukanya apa? Suka. Selain dirasani malah itu kan masih jelas duka ya. Emang kowe kok ora dirasani emang pernah ono sing ngomong kowe ngono? Sopo? Yo gak ra. Masih rasane kowe ganteng ora? Nek sing duka apa sukane apa? Sukane Heeh. dijajakno bareng. Jajal berarti duit temu tok. Heeh. Betul. Terus Mas Wid suka dukane sing luwih gede dhewe iki. Suka dukane nek wayang musim ketiga, Mas. Heeh, iku piye? Wayang mangkat kan awan ngono iki. Heeh. Panas jam 12, panas ngono iki. Oh, suka dukane nek pas musim udan. Iya. Wayang arep bali pajar. Udanan ning pertengahan bulan. Iku duka ya. Kan omah jedindil, Mas. Sukane apa sukane? Sukane kuwi Untuk bayaran wis harus wong cetol. akeh ning di desa ngarang-ngarang desa ngono kuwi. Dikenal wong akeh ya. Wong akeh. Heeh. Oke. Tambah kanca, Mas. Pertanyaan ya, satu persatu ya. Kedua ini mulai satu persatu kok. Ucil. Pilih jadi pemain ketoprak apa YouTuber? Pilih salah satunya. Toprak. Ya. Yes, oke. Kanggo Mas apa jenenge lali? Happy. Pertanyaannya, Jihan Audi apa Tasya Rosmala? Jihan Audi. Kowe Jihan gini. Manis wae. Genan. Oke, kanggo sing cilik iki. Sekolah apa
Ketoprak. Ketoprak no mesti. Alasannya apa? Duit no. Duit. Sekolah rasanya. Lucu kono, kowe lulusan apa dhisik? SD gak lulus. SD gak lulus. Podo dek aku dek. Model kali iki. Kelas 6. Aku wis telu Tapi tok. iso nulis ora kowe? Iso. Kanggo Mas Wit iki. Pilih pemain ketoprak tapi hidup sederhana atau jadi tukang rosok tapi kaya. Pilih Sama ndi? sistem apa? Ketoprak sederhana karo tukang rosok kaya. Heeh. Diterima duit ae, Mas. Gak pilih salah satunya. Sederhana ketoprak. Oh gitu ya. Jiwanya seni, Mas. Oh gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya sudah hadir di sini ya. Sukses buat kalian. Amin. Jangan lupa bersyukur. Amin. Oke, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Masih di Bingkai, bincang kreatif bersama Dinpora Parpati. Nah, di sini saya masih bersama ketiga narasumber saya yang ada di sini. Kalau tadi kita sudah membahas sedikit banyak mengenai cerita, kemudian saat hari-hari pemain seperti apa, cara mendirectnya di kacamata para sutradara maupun Astrada. Nah, ini saya akan bertanya kepada Ibu Christine ini, Bu. Nah, ini kan ada 75 orang ya, atau 75 anggota yang tergabung dalam Ketoprak Siswa Budoyo. Itu mungkin sebagai ibu sebagai owner itu bagaimana, Bu? Cara Ibu untuk membuat mereka ini agar tetap kompak sampai saat ini, Bu? Iya, saya merasa anak buah saya itu saya rasakan seperti anak saya sendiri. Kadang-kadang bilang gitu, Bu saya capek minta pijet gitu ya saya kasih pijet. Bu saya sakit pilek ya saya kasih obat gitu. Supaya mereka kerasan ya seperti anak saya sendiri. Saya minta apa ya saya turuti gitu. Bu, saya belum bayar kos 3 bulan itu gimana, Bu? Iya kadang-kadang ya kalau ada rezeki ya saya kasih. Ya Oke. ya tapi ya bon itu nanti dipotong kalau tanggapan. Oke, itu ya. Jadi dibuat untuk seperti keluarga sendiri lah. Iya, Bu, seperti ya. keluarga sendiri. Kadang ya main di Rembang, mau pindah ke Trogomu, kan lewati rumah saya. Iya. Terus saya ambilkan istirahat, tuh makan bersama gitu Oke, ya. gitu. Memang sistemnya tidak seperti mungkin maaf seperti bos dan anak buah tidak ya, tapi semuanya Iya, itu seperti anak saya seperti sendiri. keluarga, Iya. memang Keluarga. ya. Nah, ini kita tahu Mas, kalau ketoprak ini kan adalah sebuah kesenian daerah ya, yang memang mungkin belum banyak yang tahu mungkin di daerah-daerah luar sana. Mungkin masih ada beberapa daerah yang belum pernah menonton. Nah, apakah sejauh ini Ketoprak Siswa Budoyo itu manggungnya hanya seputar Pati ataupun mungkin bahkan sudah pernah Luar sampai kota. Sudah sampai ke Pekalongan. Kalau saya sampai ke timur, sampai Bojonegoro, Tuban itu sudah biasa. Kalau ke sana ke selatan ke Purwodadi paling jauh. Klaten juga pernah, Kebumen juga pernah. Ya. Oke, artinya masih ada di daerah Jawa ya Pak ya? Jawa, Kalau Iya. luar Jawa Jawa Tengah. pernah ada cita-cita untuk manggung gitu di mana, Kalimantan atau mana? Karena mungkin di sana belum Pernah, ada. tapi di Lampung, Mbak. Oh di Lampung. Di sana Lampung pernah. Ini satu Lampung tim. Tengah, satu tim. Oke, kok bisa dapat? Misalnya orang sana bisa panggil siswa budaya gimana ceritanya? Anu, orang dari Pati, Oh orang dari Pati. Geneng, domisili di Lampung. Di Lampung. Kebanyakan itu tetap orang dari Jawa. Orang Jawa. Yang sudah menetap di luar Jawa. Kalau asli orang luar Jawa nggak mungkin anggap ketoprak, nggak tahu ketoprak kok. Nah gitu kan, Nah, Mbak. itu adalah sebuah PR kita mungkin ya untuk Bapak dan juga Ibu selaku pelaku seni Iya. ketoprak ini ya, agar semua masyarakat itu tahu gimana. Ini kan mungkin ketoprak itu di Pati ini sebuah ikon. Nah, kalau Iya. cari ketoprak di Pati aja lah, pasti kan kayak gitu ya Pak ya. Ah. Nah, ini bagaimana cara agar citra ketoprak ini bisa ke nasional? Nah itu memang gagasan untuk kita semua sebagai pelaku seni. Tapi bahwasannya kita sebagai pelaku seni kan tetap mencari generasi-generasi penerus. Yang sulitnya seperti kita mencari generasi penerus itu, Mbak. Karena apa? Sekarang itu kawula muda, ini khususnya untuk di Pati. Generasi ketoprak hampir tidak punah. ada. Untuk seniman ketoprak dari Pati, itu kalau nggak disubsidi dengan seniman luar Pati, kita sudah jatuh. Itulah.
Karena apa ya tadi seperti yang saya katakan, kita mencari regenerasi untuk ketoprak padi itu sulit. Karena apa? Kaula muda untuk di lingkup padi ini kebanyakan dia pasti bekerja ke luar negeri. Merantau keluar dari padi, bekerja di pabrik. Untuk terjun ke dunia ketoprak, ini hampir nggak ada. Kalau dari pengamatan saya, generasi ketoprak yang banyak itu tetap dari luar padi, Pak. Satu misal dari Rembang, Blora, Purwodadi. Kalau kita nggak disubsidi dengan seniman dari luar padi, ketoprak padi sudah nggak ada. Cuma namanya yang besar memang padi, ketoprak padi itu. Tapi senior kita sudah meninggal. Generasi penerus yang tidak ada. Karena gimana ya, itu untuk pemudanya, untuk kaula mudanya itu loh yang sulit. Ya mungkin untuk sedulur yang mungkin menjadi milenial yang sekarang masyarakat milenial itu mungkin berpikiran bahwa ketoprak itu dalam mindset mereka adalah mungkin kuno, jadul. Nah ini adalah mungkin ini sebuah PR bisa dibilang gitu ya Pak ya, untuk teman-teman agar gimana mindset anak-anak milenial ini agar tertarik ketoprak, mungkin dengan cara apa, mengajaknya pentas, mulai mengajak berkolaborasi mungkin Pak? Itu gagasan yang bagus Mbak Win, memang itu perencanaan dari kami. Seperti tadi yang saya katakan, saya ingin menerobos dunia milenial sekuat tenaga, semampu, tetap akan kami usahakan. Syukur bage nanti disukai oleh kalangan milenial, kan gitu. Untuk bahasanya sendiri Pak, mungkin kalau ya bahasanya nanti kita proses saja, proses kalau memang sajian kita diminati, nanti tetap berproses, bukan cuma nanti syuting di dalam gedung, bahkan nanti dikembangkan di syuting alam, kan bisa. Untuk bahasa kalau nanti ada request, permintaan, tetap kami layani, kami akan berusaha. Oke, artinya apakah hanya semacam ketika ada permintaan lalu kita merekrut orang atau baru membuat cerita, ataupun mungkin ini teman-teman yang ingin mulai berlatih, mungkin seperti saya contohnya. Saya sedikit mulai tertarik lah dengan dunia ketoprak, tapi kan saya belum bisa ketika Bapak menteri saya di lapangan mungkin. Apakah juga misalnya ada komunitas atau paguyuban yang mungkin bisa sebagai wadah kami para kaula muda untuk mencoba berlatih gitu Pak, agar bisa meneruskan. Itu bisa. Ya itu tadi seperti katanya Mbak Win, kalau memang kaula muda ingin belajar berketoprak, gabunglah dengan ketoprak padi. Belajar. Itu malah keuntungan dari kami. Kita bisa mencetak generasi ketoprak penerus dari pekerja seni untuk ketoprak di padi ini, gitu kan. Nggak usah kita pakai seniman luar. Kalau memang padi banyak yang minat, itu kan malah ini kita bisa memunculkan seniman asli padi sendiri. Kalau bisa gini Mbak, kita bisa kerjasama dengan Departemen Pendidikan, kemudian nanti ada festival ketoprak tingkat pelajar lah. Itu kan kalau mau kan bagus, itu sumber generasi yang mau meneruskan citra ketoprak dari padi. Karena gini, dulu ya Mas ya, kita kan dimintai tolong SMA 1 SMA dari Juwana setiap tahun itu kan ada perpisahan. Dia minta cerita ketoprak, yang nggarap skenario, nggarap cerita saya dengan Pak Darno. Tapi pemainnya khusus dari murid SMK situ. Nyatanya ya berjalan. Apakah itu tidak dicoba untuk disosialisasikan mungkin dari diri sendiri ke teman-teman atau ke sekolah mungkin? Kalau untuk itu ya tergantung dari pihak sekolah Mbak. Kalau pihak sekolah mengendaki kita siap, kan gitu. Ya mungkin dari pihak sekolahnya juga sedikit berpikir, mungkin belum tahu apakah juga bisa seperti itu. Mungkin hanya daerah tadi sekolah yang sudah Bapak sebutkan. SMA Juwana, SMA 1 Juwana. Iya, di SMA 1 Juwana, atau mungkin di sekolah-sekolah lain mungkin, oh ternyata bisa ya seperti itu, siswa saya bisa dilatih untuk menjadi seorang pemain ketoprak ternyata gitu.
Ya dikembalikan lagi tergantung dengan minat dari sekolahan itu sendiri. Dia ingin menampilkan muridnya berketoprak apa enggak kan gitu, Mbak. Oke. Kita kan cuma kalau kita dimintai tolong untuk melatih, kita siap tetap. Tapi untuk bidang ketoprak, kita bisanya kan ketoprak gitu loh. Oke, mengulas pembicaraan kita tadi ya Pak, artinya memang ini kesempatan terbuka lebar untuk sedulur Pati yang masih muda-muda, yang milenial untuk dapat belajar ketoprak itu memang terbuka ya untuk Terbuka. khususnya dari Terbuka. siswa budaya ya seperti itu. Nanti kita akan belajar bisa di situ? Bisa. Apakah mungkin ada jadwal belajarnya Pak? Mungkin setiap hari Minggu atau setiap apa gitu Pak? Kalau untuk siswa malah nggak begitu Mbak Win. Oh, sistemnya Pas seperti pentas. apa? Pas pentas Mbak Win datang, saya dapuk gitu. Oke, luar Tuh, biasa saya ya. jamin Mbak Win saya dapuk jadi peran tetap jadi. Masuk. Oke, Karena siap. sudah ada bekal. Mbak Win kan terbiasa menghadapi audien. Ini suatu poin tersendiri nih gitu loh. Terus Oke. apa? Bentuk parasnya ya mendukung lah kan gitu kan. Tidak, artinya ini teman-teman. Modalnya ada Mbak Win gitu. Oke, tapi kan tidak semuanya itu memiliki karakter yang sama kan Pak. Mungkin teman-teman di luar mungkin ini saya pantas gak ya ikut ketoprak gitu. Pasti ada yang insecure gitu loh Pak. Itu maksudnya yang menentukan yang belum sutradara. pede. Ya Oh, sutradara oke. itu kan punya ciri khas perwataan orang bisa nyembah. Oh iya. Sekilas bisa membaca. Itu perwataan sutradara. Dari IQ-nya sutradara itu bisa berpikir. Iki detek iki kok pas didapuk dadi iki. Pas tadi hanya 30% keliru. Ini Mbak, ini untuk belajar ketoprak ya Mbak? Iya, basicnya Ini yang ada biar kita sedikit cerita Mbak ya. Ini Iya. dari siswa budaya. Saya itu membuat pemain ketoprak. Dia itu seorang entertainment. Sekarang Ya. jadi ketoprak. Seorang entertainment dalam waktu 1 tahun sudah bisa berperan ketoprak. Padahal dia menerjuni bidang entertainment itu kalangan menengah ke atas. Dia kembali ke nol dari Jawa. Ternyata bisa. Karena apa? Modalnya punya. Satu, dia nekat, dia akunya mampu, ya toh. Terus modal dari pawaan itu punya. Gitu loh. Terus sering menghadapi orang banyak. Nyatanya bisa. Belajar ketoprak itu macam-macam. Padahal sekarang ini kan difasilitasi dari media sosial. Untuk cerita, untuk UAS kita tinggal buka di media, itu sudah dapat kalau kita. Oh, jadi peran ini ngene ya. Nanti kita gambarkan di panggung blocking acting kalau masih ada kesalahan nanti terus dibenahi di bawah. Nyatanya 1 tahun sudah bisa, sudah laku sekarang. Waduh. Betul. Jadi makin tertarik loh Pak. Betul Pak. Betul itu. Siswa budaya itu nyipta seni mati. Penonton. Dari penonton. Dari banyak. penonton. Oh. Banyak. Kebanyakan penonton yang jadi taman-taman itu loh. Pak kalau banding derek latihan nggih. Kowe iso nyanyi apa, Pak? Siji ya. Terus didandani, mau dadi munggah. Mau nderek ipik. Oh, Dadi. berarti tidak perlu latihan seperti mungkin ketika Enggak. kita main film itu kan harus ada enggak. musik. Oh, enggak ya. Kalau Enggak aja. nari tetap latihan nari. Sudah Kan tari. gitu. Kalau ketoprak itu kalau dari saya pengamatan saya itu cuma modal. Modal kecil. Modal bentuk tubuh, bentuk rupa itu. Kalau menunjang tetap jadi. Jadi. Kalau dia nurut mau diberi Mudah diorbitkan masukan. sutradara. Cepet Mbak. Oke. Mudah Itulah diorbitkan sutradara. kemudahan ketoprak. Tapi kaula muda kalangan sekarang itu kok dia kok nggak mau belajar. Ini khususnya untuk wilayah Pati loh. Iya, enggak mau Kalau belajar di luar Pati banyak yang mau. Pokoknya itu penampilan. penampilan. Untuk ketoprak itu terutama penampilan. Oke. Laki-laki ataupun perempuan tetap penampilan utama. Oke. Orang melihat, orang nonton kan bukan kepandaiannya yang dilihat. Nek wedok cantik, nek lanang bagus. Perkara pinter mengko karo mlaku. Oke. Lah penonton gini, sayangnya ya wong ayu-ayu kok lagi latihan kan gitu. Oke. Tapi kan sudah Nek punya wong poin elek bentuk sing wajah. dadi. Gitu. Padahal kula kan wis tuwek. Kok dapuk dadi enom. Tuwek-tuwek kok dadi gitu. Ning nek cantik, bagus sayangnya kok baru latihan. Oke. Somben tetap bisa pinter. Kan ngoten penonton Pandai kan berproses. wis tembunge sayang sik penontonnya. Kalau saya, Iya. Pak Darno dadi elek mah disenengi wong akeh. Nah, biasanya kan memang punya karakter Wong Tergantung dadi sendiri, elek kok mah Pak. disenengi wong akeh. Satu misal dadi Yuyu Rupo.
Oh, Yuyu Rumpung. Irunge niku disandat ngeten. Tuh dadi Tosidono sing raine kaya angus. Iki dadi elek malah wong nonton seneng. Oh iya. Dadi antagoni sing digething wong niku malah wong seneng. Contone gitu. Berarti memang sudah sesuai dengan karakternya masing-masing intinya Iya. seperti itu lah Pak. Bukan Kalau tidaknya tapi Mas karakter. Rita Milan, Iya. asal dasarnya itu serba bisa. Jadi tuwek apik, jadi nom apik, Bisa. asal Ya, saya semua peran bisa, Mbak. bisa. Oke. Jadi Semua wali peran saya bisa. bisa. Sudah pernah. Itu semua tergantung oleh jam terbang kita kan Pak? Iya, betul. Jam terbang. Jam terbang ya tetap terus kita sebagai pelaku seni ketoprak tetap kita belajar, Mbak. Belajar itu dari mana aja. kalau mau belajar jadi Kalau cerita sejarah ya kita belajar sejarah. Sejarah betul. Sejarah nasional, bahkan internasional tetap kita belajar. Karena ini untuk untuk garis besar. Garis besar kita nanti improvisasi di atas panggung. Kita kan sudah punya bahan. Kalau kita tidak belajar, kita nggak bisa berimprovisasi di atas panggung. satu misal. Kalau cerita babat itu seperti Pati, Adeke Pati itu cerita babat sejarah daerah, nggak diakui oleh internasional maupun nasional. Ini cerita babat seperti Adeke Pati. Jadi cuma sejarah Kabupaten Pati toh. Gitu. Ada nggak sih Pak cerita yang paling berkesan gitu selama bertahun-tahun terjun di dunia ketoprak? Mungkin pengalaman yang entah lucu atau menyedihkan atau yang memang tidak terlupakan apa Pak? Wah, kalau cerita di ketoprak itu macem-macem. Pasti ada. Wah, banyak itu. Pas pentas ada ular besar, dia ada. Di depan panggung ya ada. Ketoprak diterak banjir di ngantru. Ngantru pinggir kali itu. Iya. Nggak bisa main. Kurak karik banget. Waktu ada banjir kan pas main di ngantru itu. Oke. Banyak. Jam 5 sore. Main di singgahan Mas ya, terak lesos. Terak lesos. Angin puting beliun Oke. juga ada. Nanti keterak banjir semuanya lucu-lucu banyu. Pernah. Oke. Tapi tetap bisa main itu di situ? Pentas. Kalau yang sedih Mbak untuk ketoprak, itu kalau tanggapan Ujian. ditekake penanggap, tempat rias nggak ada. Kita ya berteduh di atas pohon, di atas pohon pisang, di atas apa? Ning Pring. isor pring. Kandang sapi. Suka duka ketoprak seperti itu. Peceren. Loh, betul itu untuk Betul, ketoprak, kandang memang sapi. untuk seniman ketoprak Pati memang seperti itu. Lah, kula mboten ngoten. Ora tak pilih sedina wis esuk ngaleh. Butuh duit. Segala macam kalah dengan uang, Mbak. Kalah dengan uang. Apapun dilakoni ya Pak? Apapun dilakoni. Uang itu adalah raja. Oh, itu adalah rahasia. Uang. Itu Mulai suka bocah duka males ketoprak. ini guys. Sesuk ngaleh kok. Sesuk ngaleh nggon. Ngono nek kula dengan anak-anak buah ya. Kahanan ku ya ana, ya ora, ya ana ya contone. Ki apa rambut? Bari rambut apa bathuk ora ana. Kan ngoten. Bar bathuk alis iku padane ya enak ra kepenak ngoten. Mun banget pahit getire mun kula rasake. Ketoprak. Lah kula nggih saged tutur istilahnya. Bisa memberitahu dengan anak-anak carane ngene, carane ngene, carane ngene. Oke. Cintalah pekerjaan. Oke. Ya Apapun disyukuri. pekerjaannya. Nek dasare ora seneng ora tenang mbut gawe. Cintalah pekerjaan. Itu tadi ya sampai dandan di bawah pohon. Iya, itu kita sebagai anggota, sebagai kru tetap suka duka. Kula niku Nah, kalau bosnya nggak pernah duka, suka terus. suka terus. Oke, baik Pak Darno, Pak Taswilan dan juga Bu Christine, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini. Marang Kakang Surota dan Paman Tumenggungan. Estunipun panjenengan kekalih menika sampun mangertosi kenging menapa kula ngempalaken panjenengan. Bilih Kanjeng Rama Panembahan Senopati menika kautus kula kalian sedaya panjenengan menika kedah tumapak wonten ing Mangir. Jalaran menapa? Ki Ageng Mangir menika mboten sowan wonten ing Mataram. Joko Mangarso Ngestio Sanjoto Lemak Sono Makito
Lajeng nyuwun sewu panjenengan Ki Demang. Kula paring asma Ki Demang Kedu. Ki Demang Kedu. Lajeng Kula Demang Gamping. Ya gemange rekae seben taune ora kosok padondong utawa ulupeti ana rasa dalem Kanjeng Panembahan Senopati. Mula saka kuwi kowe semingkira aku bakal tinemu kelawan Ki Ageng. Wah sampean niku kok tembunge kepenak. Dadi sampean niku sumbut utawa jumbuh karo jenenge. Sampean temenggung alap-alap gelem ora gelem kudu sowan ngabiyantara ana ing Metar. Redo mawon. Bar jajal-jajal ora wajib
meneh kok kowe aku gelem lho. Kok malah kowe. Alah ki ku keri-keri nek uman. Kok malah jenengan tanglet biyane kula. Tebe mboten kula beto. Ngeke besusul. Lah nggih. Omong kok. Niki napa leres daleme Mbok Rondo? Mbok Rondo. Sing gadah lare niku leh asmane sinten niku? Lali terus mesti lali ya. Nggih. Baca. Andi-andi lumut. Ya andi-andi lumut. Apal. Nyapal. Leres nggih. Bener. Lah karepmu piye? Kula ajeng unggah-unggahi. Unggah-unggahi. Nggih. Tak tarine sik ya. Oh ngoten. Nggih kula entosi nggih Mbak nggih. Ya. Bu si bu. Urung. Oh. Pas aku wis sak. Tak tarik ndak ya? Heeh, Mbak. Mbok emetel ya. Bocah kok ayune ngene, Mbak. Putraku. Si Ande lumut. Apa, Mbak? Tumurun anak putri kang unggah-unggahi. Ayo ta ora, Mbak? Putrine kang ayu rupane keteng abang kang dadi asmane. Rada-rana jawab sing penak rada-rana. Bocahe keteng abang sing ndi to, Mbak? Alah. Kon dhuwur kene blereng, Mbak. Blereng. Ora ketok ana lampu klip-klip di kota. Lah iki dak yo keteng abang. Waduh, Mbak, iki sing aben-abene jare rondo anyarane kok, Mbak. Ya perawan no perawan. Ya Perawan perawan, iki. Heeh. Jajal tak matne, Mbak. Wah, Piye? jan elok tenan, Mbak. Sor mendhuwur. Kowe mek ngemar aku tak melu lah ngemar. Carane piye, Mbak? Ya kayak melu mana masa aku merem. Mboke melok nilai Lah ngono ya, iya Mbok ya. jenenge mbok kan ya nyetujune anake gek-gek ana cirine piye kan aku melu ngerti. Iya. Kan ceritane ande-ande lumut iki bocah isinan ya, Mbak. Malu. Bu si bu. Kula boten purun. Dene kok ora purun. Bu si bu. Kula boten mudhun. Kok ora medhut. Mergo klething abang sisa yuyu kangkang. Sebakwan, Mbok. Dari undi-undi. Jenengku Putra si ande lumut tumuruna ana putri kang unggah-unggahi. Bopek. Hop, kowe kula apa? Kowe kula apa? Aku wis kesel ndang gage. Wis sumu lho ya. Lho Mas iki lho, cah wedok ayu-ayu kok ayan aku ngono. Iki mau obatku entek. Kakek mangan wetengku wareg. Ya tak tembung anakku malah ayane kumat. Ya wis kudu putraku kok urung ae. Sabar. Putraku. Asian ande lumut. Tumuruna ana putri kang unggah-unggahi. Kerpake. Aduh iki wong edan iki, Mang. Aku gumun karo kowe kok. Lah meneh kok bocah sing kaya ngene iki mang bocah ora kan parake. Lah sing ayu-ayu ojo kowe mau kabeh ku piye? Lha mang wis kandha no. Piye? Kabeh wong ayu-ayu mau sisane yuyu kangkang. Lah ngono kok kowe nyalahno si aku nyalahno mbokmu. Nek aku wis akeh dewasa ora mbok omah-omahno. Nyeleksi sing apik, Mbok. Soale Lah aku kan apik-apik. Aku kan trauma. Kaya sing abang dhisikan mah ya kondang. Oh, cara buah semangka. Pangan maknyes. Iya, cara sing nomor 2 mang keting biru. Ketoprak sesma budaya. Masih di Bingkai Bincang Kreatif bersama Dinpora Parpati. Nah, masih melanjutkan perbincangan mengenai dunia seni pertunjukan ketoprak untuk eksistensi di tengah pandemi ini yang dilakukan oleh teman-teman ketoprak agar tetap eksis itu gimana Pak? Oh gini ya.
supaya eksis walaupun ini kan ada pandemi kan play total 7 bulan loh Mbak. Ya berusaha ada yang dagang, ada yang dagang online. Satu usaha seperti Mas Tasulan ini buka usaha kerupuk, produksi kerupuk gadung. Kalau Pak Darno nganggur, pengangguran. Tapi tetap ada pemasukan. Ada pemasukan. Gini Mbak ya, untuk 1 tahun pingi kerja 1 tahun kan pasti punya celengan lah kayak sedikit. Iya. Ada tambah sedikit. Nah, untuk nyambung hidup. Untuk nyambung hidup. Mas, untuk siswa bangkit itu pimpinan yang memberi semangat, memberi dukungan, sadar dan tawakal, mohon berdoa supaya enggak virus corona itu hilang dari Jakarta Indonesia. Iya. Dan Oke. kembali semula kita bisa aktif kerja lagi, eksis di dunia ketoprak. Oke, mungkin boleh diberikan sebuah mungkin motivasi atau semacam semangat untuk teman-teman yang khususnya teman-teman ketoprak yang terdampak ini Pak juga di pandemi. Ya, gini Pak ya, semua ketoprak itu merasakan sulit sekali untuk hidup karena hariannya mau ke idrija Mbak istilahnya Mbak. Tanggal ini sekian, bulan ini untuk sekian kan mau ke idrija sekian dan terus ini belas ya Mbak. Belas nak buatan buat gawe okol, istilahnya okol tenaga kerja sing okol tenaga berat. Dia buatan yang memasukkan Mbak. Nek mau akal ora digunakake, ya tetep okole loh. Biasanya gunakake akal karena ngedoprak. Ya minta subsidi dari Bapak Ibu pimpinan. Oke, ujung-ujungnya minta subsidi dari pimpinan. Walau berupa hutang berapa apa nanti dibayar potong gaji kan bisa. Namanya pimpinan mesti wes aku kali mau ke edisi kok 1 bulan berapa hasilnya kan gitu Mbak. Pimpinan kita orangnya ramah tamah. Nanti saya habis acara ini tetap diberi utang. Enggak, habis itu disangoni. Nah, gini Mbak, untuk siswa ya. Jadi antara anak buah dan pimpinan itu tidak ada membeda-bedakan. Semua dirangkul seperti anak saya sendiri. Ada kesulitan apapun, pasti membantu. Satu misal di panggung, di lapangan ada sakit. Lalu itu apa sih? Padahal kalau pas gue sanggup, nalangi, disuntik, ini berubah teman-teman. Ini ganti. Ada masalah apa di luar? Ya kalau kalian kira kisah berusaha ngatur semua yang ini. Jadi pimpinan gue ngerti nomor 3, mudah kaget enggak. Kalau Bu Christine untuk cara Bu Christine untuk tetap memberikan semangat agar tidak waduh iki ketoprak kok wes ngene, mungkin teman-teman ada yang berpikiran seperti itu yang belum bisa survive, itu Ibu berikan semangat seperti apa? Iya, kayak kasih semangat, ya sabar ya nak, sabar, namanya musibah. Musibah ini kok satu dunia, enggak sendiri, ya bisa cari makan yang lain. Kalau ada saya bantu ya kemarin saya bantu, tapi ya enggak seberapa, tapi tetap saya bantu kok semuanya. Artinya memang tetap ini ya kekeluargaan. Ya kekeluargaan masih tetap berlekat ya. Oke, mungkin Mas Taswilan bisa memberikan apa ya atau mengajak ini teman-teman sedulur yang masih muda khususnya agar tetap mencintai seni pertunjukan khususnya ketoprak yang bisa dibilang ini ketoprak kan di Pati memang ikonnya ketoprak gitu. Betul, ya. Ini untuk saya pribadi, untuk para kaula muda khususnya di Kabupaten Pati. Ayo to padha nguri-nguri kesenian Jawa, khususnya ketoprak Pati. Ketoprak Pati kuwi wis kondang, kawentar, makantar-kantar tembunge. Kita punya ikon ketoprak Pati, kalau seniman Pati nggak ada penerusnya. Nanti terus ketoprak Pati siapa yang megang? Ini kan punya kita sendiri. Padahal kalau dipelajari, disinaoni tenan, dicermati. Ketoprak kena kanggo urip. Gitu, Mbak. Ya. Bisa untuk hidup. Kalau si pelaku seni bersyukur, bekerja giat, insya Allah tetap ada jalan. Waton tidak salah guna. Ya, harus tepat sasaran. Untuk itu, tidak salah guna. Semua pelaku seni ketoprak di Pati,
siswa budaya dan semua teman-teman bos-bos ketoprak semua. Kita berharap semoga pandemi ini cepat berlalu, corona cepat hilang dari Indonesia, terus kita bisa berkarya lagi, bisa seperti semula, kita beraktivitas di atas panggung. Nek ketoprake payu, kabeh ya payu, bakule payu, tukang syuting ya payu, tukang son ya payu, deklet, perabotan apa wae payu kabeh. Ngoten nah. Nggih Pak Winda. Untuk itu kita menghadapi pandemi ini ya boleh kita bersedih, tapi jangan terlarut-larut. Bersedih, tapi kita harus berdoa, kita memohon Yang Maha Kuasa dengan motivasi, nggak usah kecil hati. Supaya diberi sehat, yang bagus sehat. Yang penting kita sehat, kita semangat. Kalau kita bisa beraktivitas lainnya dijalanilah. Insya Allah rezeki sak margo-margo. Kangen tante Mbak? Amin. Oke, terima kasih. Oke, Itu dari saya. dari perbincangan kita tadi ya Bu Pak, bisa kita ambil kesimpulannya bahwa memang seni ketoprak, seni pertunjukan ketoprak ini sebuah ikon di Pati yang memang harus terus kita lestarikan. Terutama kita saat ini membutuhkan generasi-generasi baru untuk terus melanjutkan kesenian ketoprak ini. Betul seperti itu Pak? Betul. Oke, kemudian di tengah pandemi ini memang kuncinya memang satunya sabar dan kita ya harus bisa lah keluar dari zona keterpurukan. Kita harus masing-masing bisa bangkit gitu ya Pak ya. Bangkit, ya. Mungkin saat ini ketoprak memang sedang off, belum bisa ada tanggapan ibaratnya seperti itu. Yeah. Tapi percayalah mungkin Bu Christine untuk kedepannya insya Allah ketoprak akan bisa melanjutkan karirnya dan juga bisa terus berjaya. Coro tembungnya ketoprak Mbak. Ono pepeteng mesti bakal ono pepadang. Ono poso mesti ono Diam ini bodo. kalau udah ada ini istilah-istilah kayak Ono gitu. poso. Dan tadi satu poin yang belum diungkapkan. Ya. Tadi Mbak Winda kan mengomentari ketoprak harus bisa merambah di nasional bahkan internasional. Ya, betul. Kami berharap semoga apa yang kami cita dan citakan nanti bisa terwujud. Untuk itu, untuk instansi yang terkait seperti Departemen Pariwisata mungkin bisa menjembatani kita sebagai pelaku seni untuk menerobos dan melangkah ke depan. Insya Allah nanti sehabis pandemi ini berlalu kita bisa kerjasama gitu. Artinya memang untuk kaula muda ini adalah sebuah wadah mungkin ya untuk berkreasi untuk teman-teman yang ingin mungkin merasakan menjadi pemain ketoprak. Mungkin kita bayangkan itu kayaknya susah atau mungkin ada yang bilang itu sepertinya gampang, bisa aja langsung bergabung malah disuruh main langsung ya Pak. Seperti itu sistemnya. Oke, baik, dan ini tidak terasa memang waktu kita sudah habis. Bapak dan juga Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Taswilan, Bapak Darno dan juga Ibu Christine yang sudah berkenan datang di sini dalam rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Dinporapar. Semoga lain kesempatan kita dapat dipertemukan kembali di event virtual maupun di kesempatan yang lain. Dan kami kru dari Siswa Budaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dinporapar Pati yang menjembatani khususnya Siswa Budaya dirawuhke dalam acara ini. Iya, Terima kasih. Oke, makasih. Sekali lagi, nah sedulur jangan lupa terus saksikan Bingkai Bincang Kreatif di YouTube channel Dinporapar Pati Channel. Akhir kata, saya Winda Belantika pamit dan sampai jumpa.